Sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, namanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Partai Coklat, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit yang bermain di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Ini tuh menurut aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik. Judi online, narkoba itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Konsekuensi dari pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan ini saya tanggung secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang berdampak. Ya kan banyak info-info yang saya terima. Hati-hati Pak Sekjen, Anda jadi target. Nah, Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Saya baca di beberapa pemberitaan isu Harun Masiku lagi-lagi dinaikkan. Ya, itu suatu hal yang terjadi di mana mereka yang bersikap kritis kemudian digunakan berbagai instrumen hukum. Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen, dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam mentarget saya. Dan kemudian saya udah jelaskan. Tujuannya untuk mengunci Anda maksudnya berarti? Oh betul, di pengadilan saya udah jelaskan terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan Harun Masiku. Dan tidak ditemukan suatu fakta-fakta yang berkaitan dengan saya. Tetapi sekarang menjadi musim. Ketika saya mempersoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi kemudian Pak Jokowi, mengkritisi partai-partai yang juga bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Pak Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Harun Masiku, seolah-olah itu dikaitkan dengan saya. Padahal nggak ada kaitannya. Bahkan ketika saat itu saya mendengar, ini ada bukti di pengadilan, ada upaya-upaya untuk memberikan dana kepada oknum KPU, saya sempat tegur sangat keras terhadap anggota dari PD Perjuangan karena melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai tindak penyuapan. Tetapi itu sepertinya diupayakan untuk mengunci saya agar tidak bersikap kritis terhadap pemilu. Ya kan banyak info-info yang saya terima. Hati-hati Pak Sekjen, Anda jadi target. Termasuk dari kalangan pers yang juga mendapatkan informasi itu. Waduh, Anda mau digeledah ini rumahnya. Wah, Anda ini mau dicek ini pajaknya bayar dengan benar tidak kepada negara. Nah, Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Karena dia punya hak konstitusional saat itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. PDI ini berjuang itu dengan jalur-jalur konstitusional, dengan jalur-jalur hukum. Harun Masiku itu mendapatkan keputusan Mahkamah Agung yang seharusnya dia mendapatkan pelimpahan suara dari PD Perjuangan berdasarkan kebijakan PD Perjuangan karena ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, di dalam proses ini kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan. Maka dia tergoda kemudian untuk memberikan Harun Masiku yang kemudian dikategorikan sebagai suap. Karena menyuap anggota KPU, komisioner KPU itu adalah suatu pelanggaran hukum. Tetapi sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote, suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Ini juga mesti saya luruskan ya, saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Tapi aku akhirnya lelah karena loh, retorika-retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan, kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega, aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat
ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega. Saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue gak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya, gue gak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat? Aparat. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Karena filenya tuh sudah siap, bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. ya, Tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Karena di sana udah pasti menang. Ini Yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Oke. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah-darah itu udah pasti menang. Oke. Nah, buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar, dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh nggak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Gue bilang itu, lu diam deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa? Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gue tersangkakan? Oh ya, gitu. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini?